Shalom, 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 haleluya, haleluya. Selamat pagi, terpujilah Tuhan kita yang hidup. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Sabtu tanggal 3 Juli tahun 2021. Adalah tetap doa saya bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini, sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan tentunya kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan kita yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, maka kita akan kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Wow, puji Tuhan. Hari ini kita akan segera menyelesaikan pembacaan kitab Bilangan. Terima kasih atas kesetiaan sidang jemaat Tuhan yang terus setia dalam mengikuti pembacaan satu hari, satu pasal dalam kitab Bilangan. Dan bersyukurlah kepada Tuhan karena saya percaya Anda telah menikmati banyak perkara dan menerima kebenaran-kebenaran yang terus menghidupkan iman Anda. Amin. Baiklah, hari ini kita akan membaca pasal terakhir dari kitab Bilangan, yaitu pasal yang ke-36 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelafehat, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan. Untuk dapat memahami perenungan kita hari ini, marilah kita meninjau bagian firman Tuhan ini dari sudut pandang kebudayaan orang Israel pada waktu itu. Pada zaman Israel kuno, dalam banyak hal pria lebih dihargai dari wanita. Dari status sosial sampai hak-hak khusus lainnya, semuanya didominasi oleh golongan pria tanpa terkecuali. Dalam pembagian harta benda atau warisan pun, prioritas tetap berpihak pada pria. Namun, jika kita melihat bagian firman di atas, maka kita akan menjumpai bahwa anak-anak perempuan Zelafehat mendapatkan warisan di antara orang-orang Israel pria lainnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saya berharap saudara sidang jemaat Tuhan masih mengingat perenungan kita di pasal yang ke-26 yang dikatakan bahwa Zelafehat tidak mempunyai anak laki-laki. Dan pada saat pembagian warisan tanah kepadanya, didapatinya lah bahwa ia tidak memiliki pewaris tanahnya, karena saat pembagian tanah itu dilakukan sesuai keturunan, Zelafehat sudah meninggal dunia. Maka datanglah anak-anak perempuan Zelafehat untuk meminta bagian mereka kepada Musa. Lalu apa yang terjadi pada kisah itu dikatakan, Musa menyampaikan perkara itu kepada Tuhan, dan keputusan dari Allah adalah bahwa mereka harus mendapatkan warisan seperti yang telah dijanjikan oleh Allah, bahwa barang siapa yang masuk ke tanah Kanaan, mereka akan mendapatkan warisan itu. Allah menjawab Musa dengan berkata bahwa anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Mereka harus diberikan hak warisnya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Hak waris itu harus turun kepada mereka. Apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Sebenarnya, anak perempuan tidak mendapat hak waris seperti anak laki-laki. Tapi apa yang dilakukan Tuhan kepada mereka adalah Allah memberikan haknya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya yang pria. Sekalipun peraturannya belum ada, namun Allah sendiri membuat suatu peraturan baru, yaitu hak seseorang tidak boleh dihilangkan. Dari perenungan kita hari ini, kita mendapati bahwa belajarlah kebaikan hati Tuhan dari kisah ini. Tuhan tidak pernah berhutang atau bertindak yang tidak adil pada kita. Apapun yang menjadi hak kita di hadapannya pasti akan diberikannya. Amin. Yesus berjanji, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janji ini merupakan pegangan kita yang kuat, karena janji itu langsung diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yang menjadi permasalahan dalam banyak hal adalah
Masihkah kita mau mendahulukan kepentingan kita daripada mendahulukan kepentingan Tuhan? Kepentingan Tuhan adalah ketika kita mendahulukan untuk mencari kerajaan Allah. Setelah itu, ketika kita telah melakukan kepentingan Allah, firman-Nya jelas, barang siapa mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Sering sekali jika kita melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan, kita sangat takut jika tidak mendapatkan upah jasmani kita. Kita lupa untuk mendahulukan pekerjaan Tuhan tanpa harus memikirkan upah. Bila kita memikirkan upah, itu artinya hati kita cenderung kepada perkara jasmani. Karena itu, lupakanlah hal-hal yang berkaitan dengan upah dan kerjakanlah yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Dia tidak akan pernah mau berhutang untuk kita. Apa yang pernah Anda lakukan untuknya, itu akan berbalik kepada Anda. Anda melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, percayalah, lebih daripada apa yang Anda harapkan, kebaikan yang akan dibalaskan Tuhan, Dia pasti memberikannya kepada kita. Asal saja kita tulus melakukannya, karena kita tahu ketika kita mendahulukan Tuhan, Dia akan memberkati hidup kita. Ia pasti memberikan apa yang menjadi hak kita sesuai dengan janji-Nya. Amin. Camkanlah pernyataan ini, bahwa Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Jika kita belum diberkati, ingatlah, apakah kita sudah melakukannya seperti untuk Tuhan atau belum. Oleh sebab itu, kerjakanlah yang terbaik untuk Tuhan, dan Dia pasti akan memberkati kita dengan caranya yang luar biasa. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan terjadilah itu untuk kita. Amin. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan diberkati pula kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.